Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Dianudina. Saya dari kelas studi Al-Quran kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran. Kata mukjizat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kejadian ajaib yang tidak dapat dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Berbeda dengan pengertian menurut istilah agama, mukjizat didefinisikan oleh pakar agama Islam antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku sebagai nabi untuk sebagai bukti atas kenabiannya yang ditantangkan kepada umat yang ragu, dan untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa namun mereka tidak mampu untuk melayani tantangan tersebut. Selain itu, ada banyak unsur penting yang menyertai adanya kemukjizatan. Unsur-unsur tersebut adalah yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Contohnya seperti peristiwa-peristiwa alam, misalnya yang terlihat sehari-hari walaupun menakjubkan tapi tidak dikenal dengan kata mukjizat, karena ia telah merupakan sesuatu yang biasa kita lihat. Yang kedua adalah karena mukjizat tersebut dibawakan oleh seseorang yang mengaku sebagai nabi, sehingga hal tersebut tidak mustahil untuk terjadi karena para nabi mendapatkan mukjizatnya masing-masing sebagai utusan Allah untuk menyampaikan dakwah tentang penyebaran agama Islam. Yang ketiga adalah mengandung tantangan terhadap para kaum yang meragukan adanya kenabian. Tentu saja tantangan ini harus bersamaan dengan waktu pengakuannya sebagai seorang nabi, sehingga tantangan tersebut harus sejalan dengan ucapan sang nabi. Yang keempat adalah tantangan tersebut tidak mampu atau tidak dapat dilayani oleh orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, apabila tantangan ini berhasil dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai seorang nabi itu, berarti pengakuan dari sang penantang ini tidak terbukti, karena tantangan tersebut seharusnya harus benar-benar dipahami oleh yang ditantang. Bahkan untuk membuktikan kegagalan mereka, biasanya kemukjizatan masing-masing nabi adalah hal-hal yang sesuai dengan bidang keahliannya umatnya. Pada dasarnya, tujuan dan fungsi dari mukjizat adalah berfungsi sebagai bukti kebenaran para nabi. Nah, keluar biasaan yang tampak atau terjadi melalui mereka itu diibaratkan sebagai ucapan Tuhan, sehingga apa yang dinyatakan oleh nabi adalah benar. Dia adalah utusan Allah dan buktinya adalah Allah melakukan mukjizat tersebut. Mukjizat tersebut walaupun dari segi bahasa memiliki arti melemahkan sebagaimana yang dikemukakan pada definisi di sebelumnya. Nah, tapi dari segi agama, ia sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan ataupun membuktikan bahwa sang penantang tersebut tidak mampu. Nah, mukjizat ini ditampilkan oleh Tuhan melalui hamba-hamba pilihannya untuk membuktikan kebenaran dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh masing-masing para nabi. Melalui pemberian mukjizat, dari sini Allah telah menganugerahkan petunjuk tentang keagamaan. Namun sayang sekali tidak semua manusia mampu meraih petunjuk itu secara langsung. Karena itu Allah memilih dan mengutus orang-orang tertentu untuk menyampaikan ajarannya kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang dimaksud, dan manusia pilihan itu biasa kita kenal sebagai para nabi dan rasul. Sebenarnya bukti dari kenabian atau kebenaran seseorang itu tidak harus menunjukkan sesuatu yang luar biasa atau biasa kita tahu sebagai mukjizat, karena kebenaran dari nabi juga dapat dibuktikan melalui pengamatan akan kepribadian serta ajaran-ajarannya sebagaimana yang akan diuraikan nantinya. Macam-macam dari mukjizat, secara garis besar mukjizat itu dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu mukjizat yang bersifat material indriawi atau tidak kekal, dan mukjizat imaterial logis dan dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat nabi-nabi terdahulu semuanya merupakan termasuk pada jenis pertama, yakni material indriawi atau tidak kekal. Sedangkan mukjizat mereka yang bersifat material dan indriawi adalah
memiliki arti keluar biasaan tersebut dapat disaksikan atau dijangkau langsung lewat indera penglihatan masyarakat tempat Nabi tersebut menyampaikan dakwahnya. Contohnya seperti perahu Nabi Nuh yang dibuat atas petunjuk Allah yang dapat bertahan dalam ombak dan gelombang yang memiliki kekuatan yang dahsyat dan tidak terbakarnya Nabi Ibrahim dalam kobaran api yang besar, serta tongkat Nabi Musa yang berubah wujud menjadi ular. Nah, dari mukjizat pada nabi-nabi terdahulu, semuanya bersifat material indriawi atau tidak kekal. Hal ini berbeda dengan mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang sifatnya bukan indriawi atau material, namun dapat dipahami oleh akal. Karena sifatnya yang demikian, ia tidak dibatasi oleh suatu tempat atau masa tertentu. Mukjizat Al-Quran sehingga dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya dimanapun dan kapanpun. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yakni karena yang pertama, Nabi sebelum Nabi Muhammad ditugaskan untuk menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat pada masa tertentu. Karena itu, mukjizat mereka hanya berlaku untuk masa dan masyarakat tersebut dan tidak berlaku untuk masyarakat sesudah mereka. Namun yang kedua, manusia mengalami perkembangan dalam pemikirannya, seperti yang dikatakan oleh Auguste Comte yang mana berpendapat bahwa pikiran manusia dalam perkembangannya mengalami 3 fase, yakni pada fase pertama adalah fase keagamaan di mana terdapat keterbatasan pada pengetahuan manusia. Kemudian pada fase kedua adalah manusia menafsirkan segala fenomena yang ada di sekitarnya dengan menggunakan prinsip-prinsip mendasar sesuai dengan leluhur mereka. Kemudian pada fase ketiga, manusia menafsirkan segala fenomena yang terjadi dalam kehidupannya dengan melakukan penelitian. Ketika kita mengatakan tentang mukjizat Al-Quran, hal ini berarti bahwa mukjizat tersebut adalah mukjizat yang dimiliki atau yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri, bukan bukti kebenaran yang datang dari luar Al-Quran atau faktor dari luar dan sebagainya. Al-Quran biasa didefinisikan sebagai firman-firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril sesuai dengan redaksinya kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh umat Islam secara tawatur. Para ulama menegaskan bahwa Al-Quran dapat dipahami sebagai nama keseluruhan firman Allah tersebut. Nah, tetapi juga dapat bermakna dari sepenggal ayat-ayatnya. Pada umumnya, mukjizat para rasul berkaitan dengan hal yang dianggap bernilai tinggi dan sebagai keunggulan oleh masing-masing umat pada masanya. Misalnya pada zaman Nabi Musa yang lagi ngetren tentang tukang sihir, kemudian pada Nabi Isa yang pada zaman tersebut ada perdukunan atau tabib. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad yang lagi marak-maraknya sastra atau dalam bentuk tulisan di masyarakatnya. Nah, dari sinilah sebagian ulama berpendapat bahwa kemujizatan Al-Quran yang utama saat itu adalah kebahasaan dan kesustraannya di samping isi yang terkandung di dalamnya. Nah, dari segi kebahasaan dan kesustraannya, Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas yang sangat berbeda dengan bahasa masyarakat Arab, baik dari pemilihan huruf dan kalimat yang keduanya mempunyai makna yang dalam. Utsman bin Chini, seorang pakar bahasa Arab sebagaimana dituturkan oleh Quraisy Shihab, mengatakan bahwa pemilihan kosakata dalam bahasa Arab bukanlah suatu kebetulan, melainkan mempunyai nilai falsafah bahasa yang tinggi. Nah, kalimat-kalimat dalam Al-Quran mampu mengeluarkan sesuatu yang abstrak kepada fenomena yang konkret, sehingga dapat dirasakan ruh dinamikanya, termasuk menundukkan seluruh kata dalam suatu bahasa untuk setiap makna dan imajinasi yang digambarkannya. Selain itu, keseimbangan redaksi Al-Quran telah membuat takjub para pemerhati bahasa, baik keseimbangan dalam jumlah bilangan kata dengan antonimnya, jumlah bilangan kata dengan sinonimnya, jumlah kata dengan penyebabnya, jumlah kata dengan akibatnya, maupun keseimbangan-keseimbangan lainnya yang khusus. Said Aqil merangkum keistimewaan Al-Quran sebagai berikut, yakni yang pertama, kelembutan Al-Quran secara lafziyah yang terdapat dalam susunan suara dan keindahan bahasa. Yang kedua,
keserasian Al-Quran baik untuk orang awam maupun cendekiawan. Sesuai dengan akal dan perasaan, yakni Al-Quran memberi doktrin pada akal dan hati serta merangkum kebenaran serta keindahannya sekaligus. Kemudian yang keempat, keindahan sajian serta susunannya seolah-olah sesuatu bingkai yang dapat membuka akal sehat dan memusatkan tanggapan dan perhatian. Yang kelima, keindahan dalam lika-liku ucapan atau kalimat serta beraneka ragam dalam bentuknya. Yang keenam, mencakup dan memenuhi persyaratan global dan terperinci. Kemudian yang terakhir, dapat memahami dengan melihat yang tersurat dan tersirat. Kebahasan Al-Quran mempunyai kandungan makna yang luar biasa baik dari pemilihan kata, kalimat, dan hubungan antar keduanya. Efek fonologi terhadap nada dan irama yang sangat berpengaruh terhadap jiwa penikmatnya, atau efek fonologi terhadap makna yang ditimbulkan serta deviasi kalimat yang syarat akan makna. Karena itu tidak mengherankan bila Al-Quran menempatkan dirinya sebagai simbol yang sangat komunikatif lagi fenomenal, karena eksistensinya sedemikian luar biasa membuat bangsa Arab pada saat itu bertekuk lutut dan tidak mampu berbuat apa-apa. Kemujizatan Al-Quran dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada dilihat dari aspek isyarat ilmiah. Selain keistimewaan pada kebahasaannya, Al-Quran juga mempunyai isyarat-isyarat ilmiah yang sebagian ulama menganggap sebagai bentuk kemujizatan Al-Quran. Nah, di antara isyarat-isyarat itu adalah bagaimana Al-Quran berbicara tentang reproduksi manusia. Setidaknya ada beberapa ayat yang telah menjelaskan tentang proses kejadian manusia yang berasal dari nutfiah atau air mani. Nah, ayat-ayat tersebut sudah terbukti kebenarannya pada zaman modern, yang mana sesuai dengan penemuan para ahli genetik bahwa air mani yang berasal dari laki-laki telah mengandung 200 juta lebih sel sperma, yang salah satunya akan menembus dinding rahim dan membuahi ovum dan akan terjadi kehamilan pada para wanita. Nah, selain itu, Al-Quran juga mengisyaratkan tentang kejadian alam semesta, yang mana bahwasannya langit dan bumi tadinya merupakan satu gumpalan seperti digambarkan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Kemudian pada tahun 1929, Edwin P. Hubbard mengadakan observasi yang menunjukkan adanya pemuaian dari alam semesta. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Az-Zariyah ayat 57, yang mana alam semesta telah berekspansi, bukan statis sebagaimana yang diduga oleh Einstein. Ekspansi itu melahirkan sekitar 100 miliar galaksi yang masing-masing mempunyai 100 miliar bintang. Nah, kemudian yang kedua adalah kemujizatan Al-Quran yang dilihat dari aspek kisah-kisah purba. Di antara hal yang menarik dari Al-Quran adalah bahwa Al-Quran memuat beberapa cerita kaum-kaum terdahulu jauh daripada sejarah peradaban umat manusia yang tidak mungkin buku sejarah maupun buku apapun mengcover secara akurat. Memang pada sebenarnya Al-Quran tidak memaparkan secara jelas kronologis historinya, karena memang Al-Quran bukanlah buku sejarah. Namun Al-Quran menggunakan sejarah purba tersebut hanya sebagai ikon terhadap sebuah fenomena tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu juga. Mana Khalil Katan menyebutkan ada beberapa macam kisah yang terdapat di dalam Al-Quran, yakni yang pertama adalah kisah-kisah para nabi dan segala hal yang menyangkut perjuangan mereka, seperti kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kisah-kisah yang berhubungan dengan masa lalu dan orang-orang yang belum bisa dipastikan kenabiannya, seperti kisah beribu-ribu orang yang pergi dari kampungnya karena takut mati, kisah Talut dan Jalut, dan dua orang putra Adam. Kemudian yang ketiga adalah kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Azab, tentang Isra Mi'raj, dan lainnya. Selanjutnya adalah kemujizatan Al-Quran dari aspek tasyri' atau hukum. Nah, tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Al-Quran juga berbicara tentang hukum atau tasyri' baik yang bersifat individu, sosial seperti pidana, perdata, ekonomi, dan lainnya, serta ibadah. Nah, sepanjang sejarah peradaban umat, manusia selalu berusaha membuat hukum-hukum yang mengatur sekaligus sebagai landasan hidup mereka dalam kehidupan. Namun demikian, hukum-hukum tersebut selalu direkonstruksi
bahkan dihapus sesuai dengan tingkat kemajuan kehidupan manusia dan kebutuhan mereka dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks. Hal ini sangat berbeda dengan hukum-hukum dalam Al-Quran, yang mana hukum-hukum di dalam Al-Quran selalu kontekstual dan berlaku sampai akhir hayat, sepanjang kehidupan, dimanapun dan kapanpun, karena Al-Quran datang dari Zat yang Maha Adil lagi bijaksana. Dalam menetapkan hukum Al-Quran ini sendiri, dapat menggunakan beberapa cara sebagai berikut. Seperti yang pertama adalah dengan cara memujmal, yakni menerangkan pokok-pokoknya saja. Kemudian yang kedua, hukum yang diperjelas lebih terperinci. Dan kemudian yang ketiga, lebih jelas dan sangat terperinci. Nah, demikianlah beberapa karakteristik sekaligus rahasia hukum-hukum Tuhan yang selalu menjaga keadilan dan keseimbangan baik individu, sosial, dan ketuhanan, yang tak mungkin manusia mampu menciptakan hukum secara kooperatif dan holistik. Oleh karena itu, tidak ada salahnya bila seorang Rashid Ridha berkata, yang mana sebagaimana dikutip oleh Quraish Shahib, yang mengatakan dalam Al-Manarnya bahwa petunjuk Al-Quran dalam bidang akidah, metafisik, akhlak, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama, sosial, politik, dan ekonomi merupakan pengetahuan yang sangat tinggi nilainya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.